Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat muda yang ada di rumah, yang di Tabalong juga sekitarnya, atau juga mungkin teman-teman lagi ya mungkin ada di luar kota kali ya, dan sedang menyaksikan acara Duit Dunia Wirausaha Tabalong. Yang muda? Yang berwirausaha. Asik. Ya seperti biasa di Duit saya tidak sendiri ya, ada Agan Rifan, saya Genta, saya Rifan. kami dari Dua Juragan. Tepuk tangan dulu. Nah, ini sebetulnya episode kedua kita ya. Iya, Episode kedua kita di Dunia Wirausaha Tabalong. Tujuannya sih untuk menggelorakan semangat kewirausahaan anak-anak muda yang ada di Tabalong. Ya, sebetulnya tidak hanya Tabalong juga ya. Seluruhnya lah, kalau bisa seluruh Kalimantan, seluruh Indonesia. Harapannya sih kayak gitu. Ya. Nah, episode lalu ya kan, mungkin masih ingat buat sobat muda juga yang nyaksikan episode kemarin itu tentang bagaimana mencari ide bisnis, ya mencari ide bisnis dari apa namanya lingkungan ya, dari lingkungan, kemudian juga dari tren. Nah, dari tren, anak muda ini biasanya suka yang tren ya, yang tren. Ini ada di sini ada yang mirip Nisa Sabian nih. Ya, KW 10 tapi ini kayaknya. Oke, nanti ya hari ini kita nggak cuman berdua aja ya, supaya kelihatan agak manis sedikit gitulah ya. Kalau mungkin sobat muda yang di rumah ngelihat, wah ini besar-besar ya, mungkin nutupin TV di rumah ya, kita panggil yang manis-manis sedikit. Gimana? Boleh kita panggil. Cocok kita panggil yang manis-manis? Boleh. Supaya tambah diabetes. Iya. Kita panggil ya, Erin. Halo. Apa kabar? Baik. Nah, ini kan enak ya, kelihatannya ya, enak. Ini bapaknya. Ini kakeknya. Iya. Erin apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sibuk apa sekarang? Sedang sibuk kuliah. Sibuk kuliah. Iya. Kuliah di mana? Kuliah di ULM. ULM, Lambung, Mangkurat. Mangkurat. Jurusan apa? Jurusan seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Oh, artis dong. Tahu nggak seni pertunjukan? Ya, kita ini kan pertunjukan juga ya. Iya. Bisa sulap ya? Ya bisa. Bisa sulap ya? Insya Allah bisa. Hebat tuh, Lin. Semester berapa sekarang? Semester 4. Semester 4. Status? Status Insya Allah ajang. Oh, pakai insya Allah. Insya Allah ya. Oke, di sini juga sudah hadir ya, cantik-cantik juga, nggak kalah cantiknya, teman-teman dari Setia Tabalong. Tepuk tangan dulu dong. Ini dari jurusan apa nih? Bisnis sama? Public. Oh, public. Bisnis dan public. Cocok ya hari ini ya? Tumben kuliahnya sekarang di sini ya. Biasanya di kampus gitu. Ya sekali-sekali lah, Sekali-sekali, ya. jalan-jalan keluar. Ya kan kalau episode kemarin tuh ada hobinya jalan-jalan, terus jalin bisnis, dapat duit. Gitu. Mau nggak? Di sini mau jadi pengusaha semua nggak? Mau. Oh lemes gitu. Erin mau jadi pengusaha? Mau Rencana mau ini usaha apa? usaha tempat makan. Tempat makan. Bikin tempat makan gitu? Atau mau buka restoran? Restoran atau ya rumah makan dulu lah. Baru restoran. Kepikiran mau buka restoran apa gitu? Restoran. Restoran Padang? Enggak. Restoran apa? Restoran Banjar? Restoran Jepang. soto. Hah? Iya soto. Soto? Ya Soto? Soto Banjar? soto Jawa. Soto Jawa. Kamu orang Jawa? Campuran. Oh, campuran. Oke deh. Kira-kira kalau Erin usaha itu yang dipilih itu apa dulu? Mesti harus ngikutin tren dulu kah? Atau bisanya kebisaannya si Erin apa atau gimana? Kayaknya kalau menurut Erin itu berawal dari kebiasaan aja sih. Ya kebiasaan. Kamu bisa masak ya?
Bisa. Pintar masak ya? Insya Allah. Oke, ini menu andalannya apa? Menu andalannya telur ceplok. Lumayan ya, lumayan. Daripada masak air doang kan ya, lumayan. Kan Ya. kita janji episode minggu kemarin kita mau ngasih tahu tren bisnis 2019. Ya. Itu gimana? Penerawangannya gimana? Penerawangan. Ini beramal ini ya. Ya, pertama saya bikin alasannya dulu ya, kenapa kita harus buka bisnis itu dari tren dulu gitu. Satu, kalau sudah tren biasanya permintaannya lagi tinggi-tingginya gitu kan, jadi lebih mudah dijual. Nah, yang kedua, lebih mudah untuk diviralkan atau dibumingkan. Nah, jadi marketingnya akan lebih mudah. Nah, yang ketiga itu alasannya adalah kalau kita cari omset lebih mudah karena gampang dijual tadi gitu. Jadi kalau kita tahu tren tahun ini atau selanjutnya dan kita jadikan bisnis, maka itu sangat bagus sekali gitu. Bukan apa-apa dijual gitu ya, maksudnya di rumah ada kulkas jual, TV jarang ditonton dijual gitu. Kalau Erin dulu habis kuliah ini rencana memang mau buka usaha. Insya Allah. Tapi kalau lulus ini mau kuliah lagi sih, lanjut S2. Oh, lanjut S2. Terus nanti bisnisnya kapan? Ya, setelah kuliah. Oh, setelah kuliah. Kita dulu. Oh, iya. Dulu. Capek loh diri terus. Capek. Lanjutkan. Ya. Tadi ya, kalau kita sudah tahu keuntungannya berbisnis dari tren tadi, ya, yang kedua, apa sih yang bikin bisnis itu tren gitu ya? Yang pertama biasanya karena ada seorang tokoh masyarakat atau public figure yang merekomendasikan suatu produk atau bisnis gitu loh. Contoh misalkan artis misalkan, saya pakai kosmetik ini, ya, itu langsung tren, cepat sekali trennya gitu loh. Atau misalkan ada pejabat bilang racun kalajengking itu mahal harganya gitu ya, nah langsung tren racun kalajengking gitu ya. Contohnya kayak Tapi gitu. nggak tren juga sih. Contohnya gitu ya. Nah, yang kedua yang bikin suatu produk tren juga adalah tuntutan zaman gitu ya. Contoh misalkan Gojek ya di kota-kota besar gitu ya. Karena macet, karena orang sudah pakai smartphone segala macam, akhirnya Gojek langsung tren gitu ya. Karena memang kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga biasanya ada sekelompok orang atau individu yang memviralkan sesuatu produk atau bisnis itu via sosial media atau internet gitu. Jadi 3 faktor itu yang biasanya bikin suatu bisnis jadi tren gitu. Kemudian untuk tips memulai bisnis yang mulai dari tren ya, ini ada tipsnya. Yang pertama adalah kalau bisa sasar target pasar anak muda. Kayak kita gitu ya. Kayak kita. Kita masih muda kan, masih 17 tahun gitu. Expired tapi. Ya, jadi mulai bisnis itu dari dasarnya anak muda gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini yang sangat cepat untuk memviralkan suatu usaha gitu kan. Nah, terus kedua carilah produk yang bisa di-online-kan. Ya, bukan hanya digital ya. Kalau produknya fisik artinya bisa didistribusikan secara online. Artinya bisa dikirim ke berbagai tempat, ke berbagai daerah. Kenapa? Bikin hijab gitu, Iya. online kan. Gitu. Kenapa harus seperti itu? Agar cepat viralnya. Jadi misalkan ketika kita launching satu produk, misalnya saya ada jilbab, misalnya ternyata nggak bisa dikirim kan, agak terhambat jadinya gitu loh. Nah, jadi ada 3 tips kalau ya pengen bisnisnya langsung jadi tren atau cepat berkembang, itu 3 itu tadi gitu. Nah, Kak Erin deh. Tadi kan dibilang targetnya anak muda. Kalau nanti kira-kira kalau kamu bikin bisnis targetnya anak muda juga. Anak muda mana yang sekarang suka makan soto? Kira-kira gimana nih caranya? Soto kekinian. Karena makanan itu kan kebutuhan manusia kan. Jadi pastinya kan ada yang doyan soto, ada yang enggak. Jadi kamu nggak cuma jual soto gitu? Iya. Terus jual apa? Jual kayak sop? Iya, sopnya. Soto sama sop itu beda di lontong, beda di nasi doang. Atau di konsepnya abnormal ya. Mereka cuma jual Indomie, cuma Indominya ada topping-topping. Betul. Gitu. Nah, itu yang bisa jadi tren, soto yang tren 2019 kayak gitu. Itu tuh. Ya, pas banget nih kalau sobat muda di rumah ya, kedengeran langsung catet, langsung bikin loh besoknya. Ya, soalnya kalau sekarang kan nih anak muda itu kalau mau makan tempatnya juga pilih-pilih ya, yang instagramable atau enggak.
Iya kan? Ya. Ya, itu. Kalau ada temennya yang udah duluan gitu kan biasanya ngiri ya. Wah, kamu foto di mana kok keren banget. Terus pengen ikut juga. Gitu. Ya, terus apa lagi Gan? Erin nih, ya tadi kita sudah kasih ide nih, bikin soto, terus konsepnya mungkin tempat ya, atau mungkin dari tampilan menunya segala macam gitu ya. Nah, kemudian cara menggait nih anak mudanya nih gimana gitu kan? Udah kepikiran nggak kayak gitu? Oh, cara promosinya ya? Cara promosinya. Ya kan sekarang anak muda itu nggak Misal saya nih, saya anak mudanya, ini kan buka tempat Iya. makan, restoran. Iya, tempat Gimana caranya supaya saya mau datang ke tempatnya Erin? Biasanya kan anak muda pasti punya Instagram, ya kan? Semuanya punya Instagram. Saya enggak. Oh berarti bukan anak muda. Nah, biasanya di Instagram itu ada Instastory-nya. Nah, kan di mana-mana setiap hari tuh orang pasti update Instastory kalau lagi di mana, makan apa pasti foto, video. Jadi lewat situ biasanya promosinya. Oke, padahal kamu ini kan seni pertunjukan kan. Kepikiran nggak memasukkan apa namanya ya seni pertunjukan ke tempat makan itu, restoran itu? Iya, kepikiran. Buat Gimana hiburannya. kira-kira? Buat hiburannya kan biasanya dilengkapi dengan rumah makan yang dilengkapi dengan ada hiburan seni-seninya biasanya. Kalau biasanya di kafe-kafe ada band akustik. Udah gitu. biasa, udah biasa. Kamu mau ada apa ya? Ada Sri seni. Mulatnya gitu. Kalau band biasa. Iya, oke. kalau band biasa. Ada tadi sulap. Ya, Ya, bisa. sulap. Nanti Erin suruh sulap ya. Ya mungkin saya ada satu tips nih buat Erin gitu ya. Ini ada teman saya bikin kafe serabi namanya. Namanya Serabi Bungas. Ya jadi karyawannya itu dipilih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu. Kayak Akhirnya, Erin gitu ya? ya kayak Erin gitu ya. Gitu. Akhirnya apa? Yang datang itu yang tertarik sama karyawannya gitu loh. Ya dia saat itu cari karyawan yang cantik gitu ya. Akhirnya yang datang siapa? Laki-laki gitu, cowok-cowok yang datang situ otomatis kayak Agan gitu. termasuk. Ya kayak gitulah contohnya gitu ya. Jadi Ya. mungkin nanti konsepnya soto bungas misalkan gitu ya. Karyawannya cantik-cantik gitu ya. Yang datang Tapi lakian. laki-laki. Kayak gitu contoh Bisa aja juga. gitu ya. Iya. Artinya nggak banyak hal-hal kreatif yang sebetulnya bisa menggait anak muda gitu. Oke, Sobat Muda, nanti kita akan lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Duit Dunia Wirausaha Tabalong. Yang muda, Yang berwirausaha.